Kota baru Nusantara akan menggantikan ibu kota Indonesia saat ini di Jakarta sejak tahun 1950-an. Pemerintah Indonesia telah membicarakan pemindahan ibu kota administratif negara dari Jakarta pada Januari 2022. Badan Legislatif Negara akhirnya mengesahkan RUU untuk memindahkan ibu kota ke situs hutan yang jaraknya lebih dari 2000 km. Kira-kira mengapa pemerintah bersedia menghabiskan begitu banyak uang dan upaya untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah yang begitu jauh ini? Kapan itu akan terjadi? Jakarta terkenal dengan kepadatan, polusi, penuh kebisingan dan asap sepeda motor dengan hampir 11 juta penduduk di kota dan sekitar 30 juta di wilayah perkotaan yang lebih luas. Jakarta juga menjadi kota yang paling cepat tenggelam di dunia dan telah tenggelam 2,5 meter dalam 10 tahun menjelang tahun 2019. Dengan insiden banjir yang semakin sering terjadi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia baru-baru ini menerbitkan sebuah studi di mana mereka memperkirakan bahwa 25% Jakarta akan berada di bawah air pada tahun 2050. Saat ini pembangunan ibu kota di hutan Kalimantan telah memasuki tahap konstruksi pertama. Rute akses jalan dan situs pembangunan utama pemerintah telah dibersihkan dari pohon. Kota baru ini akan disebut Nusantara yang dibangun di atas lahan seluas 2.500 km persegi. Ada banyak alasan untuk menempatkan Nusantara di Kalimantan karena secara geografis lebih berada di tengah dan mewakili Indonesia secara budaya. Harapannya konstruksi Nusantara akan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta sambil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan di seluruh Indonesia. Selain itu, Kalimantan mengalami tingkat kejadian bencana alam yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah Jawa dan pulau-pulau lain yang rawan banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Kota baru ini akan dibangun dalam 5 tahap. Tahap pertama dimulai dengan upacara Space of the Earth pada Agustus 2022 lalu. Dan tahap kelima dijadwalkan selesai pada tahun 2045 ketika populasi Nusantara seharusnya mencapai 2 juta orang. Perkiraan saat ini proyek tersebut akan menelan biaya 32 miliar dolar atau setara 477 triliun rupiah, yang 40% diantaranya akan menjadi investasi swasta dari Indonesia dan perusahaan internasional.